Terima kasih pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami di iNews NTB. Propam Polda Nusa Tenggara Barat melakukan pemanggilan kepada Kapolsek Narmada Kompol Nyoman Nursana terkait dugaan pelanggaran standar operasional prosedur atau SOP yang dilakukan bersama anggotanya. Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol Artanto membenarkan adanya pemanggilan terhadap Kapolsek Narmada Kompol Nyoman Nursana oleh Bid Propam Polda NTB untuk meminta keterangan dugaan pelanggaran SOP yang dilakukan oleh Kapolsek bersama anggotanya saat mengawal tersangka pelaku kasus illegal logging Purnawirawan Polisi AKBP BN masuk ke dalam kawasan hutan Tahura Nuraksa. Sebelumnya dugaan pelanggaran SOP Kapolsek Narmada bersama anggotanya saat memasuki kawasan hutan konservasi tersebut dilaporkan oleh pihak Balai Taman Hutan Raya atau Tahura Nuraksa, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTB. Ya, berkaitan dengan video yang sudah viral tersebut, beliau yang ada di dalam video tersebut sudah langsung dilakukan pengambilan keterangan oleh Bid Propam. Saat ini kita sedang menunggu apa hasilnya, nanti akan kita koordinasikan. Nah, tentunya hari ini Bid Propam sudah menindaklanjuti apa yang menjadi atensi dan tentunya menjadi perhatian kita semua. Terpisah Kepala Balai UPT Tahura Nuraksa Samsiah Samad menjelaskan pihaknya melaporkan Kapolsek Narmada bersama anggotanya ke Bid Propam Polda NTB karena dugaan pelanggaran SOP dan Kapolsek bersitegang dengan Pahmod saat memasuki kawasan hutan untuk melakukan pengawalan terhadap tersangka pelaku illegal logging pensiunan polisi AKBP BN. Selain itu, Kapolsek Narmada bersama anggotanya bersenjata lengkap tanpa koordinasi dan izin dari pihak Balai Tahura Nuraksa selaku pengelola kawasan hutan milik negara tersebut saat memasuki kawasan hutan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain. Kasus stunting di Kabupaten Lombok Timur mulai membuahkan hasil positif. Sejak 3 tahun terakhir, tren kasusnya terus menurun. Data pada September 2021 angka tersisa 19,60%. Data elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat pada bulan September 2021 menunjukkan dari 125.394 bayi yang ditimbang di Posyandu hanya 19,60% mengalami stunting. Berdasarkan data ini terjadi penurunan kasus stunting sejak 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019 angkanya mencapai 26,11%, turun menjadi 21,07% pada tahun 2020. Dan terakhir bulan September 2021 turun menjadi 19,60%. Kendati fokus menangani pandemi COVID-19, Pemda terus berupaya menekan kasus stunting dengan melibatkan multi pihak termasuk lembaga non-pemerintah. Prevalensi yang tinggi ini kalau kita mengacu kepada kategori yang dikeluarkan oleh level yang dikeluarkan oleh WHO, itu Lombok Timur ini termasuk kategori very high, sangat tinggi. Oleh karenanya 2018 sampai 2023 ini di pemerintahan sekarang ini menjadi fokus perhatian serius Kabupaten Lombok Timur, di samping memang juga starting merupakan program nasional. Sementara itu, dari data riset kesehatan nasional tahun 2018 menunjukkan angka stunting di Lombok Timur mencapai 43,52%. Dari jumlah bayi yang ada di wilayah ini, angka ini masih tinggi dari rata-rata provinsi maupun nasional sebesar 30,8%. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Pasca gelaran USBK di Mandalika Street Circuit NTB, angka penambahan kasus COVID di Kota Mataram nihil. Ajang World Superbike di sirkuit Mandalika Lombok Tengah sukses terselenggara selama 3 hari berturut-turut. World Superbike juga memberikan dampak positif bagi pelaku pariwisata, ekonomi mikro, perhotelan, serta penurunan kasus COVID-19 di Kota Mataram. Kendati seluruh hotel di Kota Mataram penuh oleh para tamu. Selain itu, seluruh kelurahan di Kota Mataram berada dalam zona hijau menjelang liburan Natal dan Tahun Baru. Pemerintah mempersiapkan diri untuk memberlakukan PPKM level 3 meski posisi saat ini Mataram ada pada PPKM level 1. Dilakukan sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.
Kota Mataram sekarang ada di PPKM level 1 dan kita akan menyesuaikan sepenuhnya dengan protokol penanganan di level 1. Tapi perlu diingat bahwa pemerintah pusat dalam hal ini sudah memberikan sinyal bahwa tanggal 24 sampai tanggal 2 Januari tahun 2022 nanti itu akan diberlakukan seluruh Indonesia ya, PPKM level 3. Nah, kita inline dengan kebijakan pemerintah pusat untuk juga mengikuti regulasi yang terkait dengan status PPKM level 3 di tanggal tersebut. Lebih lanjut, Kota Mataram telah mencapai herd immunity dengan capaian vaksinasi di angka 70%, sementara vaksin tahap 2 baru mencapai 50% dengan level 1 atau berada pada zona hijau untuk seluruh kelurahan. Dari Mataram, Vinka Andini, iNews melaporkan. Kami akan kembali hadir dengan beragam informasi menarik lain usai jeda pariwara berikut. Tetap bergabung bersama kami.